Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andika Dharma Putra. Saya dari kelas 12 RPLA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu database dan ERD. Yang pertama, yaitu pengertian database. Apa sih itu database? Database itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama terdiri dari kata base atau basis, yang berarti markas atau gudang. Yang kedua terdiri dari kata data, yaitu sebuah informasi yang berupa huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, dan kombinasinya. Jadi jika kita gabungkan, pengertian database atau basis data itu adalah kumpulan data dalam bentuk file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis. Kelebihan dan kekurangannya database. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama kita bahas kelebihannya, yaitu kelebihan database. Pertama, kemudahan dalam mengakses data. Maksudnya kemudahan dalam mengakses data yaitu pengguna di sini lebih dimudahkan dalam mengakses data. Jadi pengguna tidak perlu mencarinya secara manual seperti pada perpustakaan. Misalnya Anda mencari buku, Anda tidak perlu mencarinya pada rak-rak tertentu. Jadi susah payah Anda mencarinya. Di sini tidak perlu. Anda hanya perlu memasukkan sintaks-sintaks yang diperlukan. Yang kedua, dapat dipakai secara bersama-sama. Maksudnya bisa dipakai secara bersama-sama. Jadi banyak pengguna itu bisa mengakses satu data yang sama dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, mempermudah dalam membuat, memperbarui, mencari ataupun menghapus data. Di sini pengguna dimudahkan dalam pengontrolan data tersebut. Pengguna dapat membuat data baru, memperbarui atau menghapus data. Dan misalnya saat user memperbarui data tersebut juga diperbarui di pengguna-pengguna lain. Jadi dia diperbarui secara real time, bukan hanya di satu pengguna saja. Yang keempat, meningkatkan keamanan data. Database di sini melindungi data dari orang yang tidak memiliki otoritas terhadap data tersebut. Database dapat memberi perlindungan berupa password, hak akses kepada pengguna-pengguna yang diizinkan. Yang selanjutnya, apabila ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari database membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya, karena dia berupa elektronik, pastinya dia memerlukan komputer, penyimpanan yang berupa hard disk, ataupun ya masih banyak lagi SSD. Ya, dia pasti juga perlunya internet ya. Yang kedua, dia itu rumit. Maksudnya rumit itu bagaimana? Ya, karena ini sudah elektronik dan dia tadi saya katakan membutuhkan sintaks. Ya, karena itu penggunanya harus belajar tentang sintaks-sintaks tersebut dan tidak boleh salah. Misalnya apabila ada kesalahan satu huruf atau dua huruf itu sudah mempengaruhi bagaimana hasil output dari data tersebut. Yang ketiga, membutuhkan biaya tambahan. Namanya barang elektronik pasti juga bisa rusak, jadi dia butuh perawatan. Oh iya, apabila Anda memiliki sebuah perusahaan dan menggunakan sistem database, pasti Anda tidak bisa langsung menyuruh staf Anda untuk langsung menggunakan database tanpa mengajari mereka. Jadi para staf-staf Anda memerlukan pelatihan atau Anda memerlukan tenaga kerja khusus yang ahli dalam bidang database. Contoh sistem yang menggunakan database ada Google, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, ataupun website-website lain, atau mungkin dalam dunia bisnis seperti bank. Di bank itu sistem database-nya seperti data nasabah, data transaksi. Mungkin yang lainnya di universitas mungkin data mahasiswa, data pendaftaran baru, data mahasiswa tiap jurusan, data nilai. Ya masih banyak lagi. Kalau software yang menggunakan untuk DBMS atau Database Management System, yang pertama ada MySQL, Oracle Database, SQLite, MongoDB, MariaDB, Microsoft SQL Server, dan masih banyak lagi. Mungkin yang paling umum yang banyak digunakan oleh programmer-programmer saat ini yaitu MySQL. Yang selanjutnya yaitu kita bahas tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama, apa itu ERD atau Entity Relationship Diagram? ERD adalah suatu model yang menjelaskan struktur data dan hubungan antar data dalam database yang sama, yang digambarkan dengan beberapa notasi dan simbol.
Jadi dia itu kayak desain model awal untuk membuat sebuah database, rancangannya bagaimana nanti bentuk database itu, tapi dalam satu database ya. Yang selanjutnya, simbol dalam ERD yang paling umum, yang paling banyak digunakan itu ada 4. Yang pertama itu ada entitas atau entity, yaitu kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Biasanya ini adalah nama tabel. Yang selanjutnya yaitu relasi atau relation, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu atau lebih entitas. Jadi penghubung antara satu entitas dan entitas lain itu pasti ada relasinya. Jenis relasinya itu ada one to many, one to one, atau many to many. One to one itu maksudnya ya dari satu ke satu. Misalnya satu user bisa memiliki satu profil. Kalau one to many misalnya satu user bisa mempunyai banyak kegiatan, misalnya seperti itu. Untuk many to many ya satu kegiatan bisa diikuti banyak user. Satu user bisa mengikuti banyak kegiatan. Contohnya many to many seperti itu. Yang selanjutnya atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Maksudnya penjelasan detail itu dia itu adalah properti atau bagian-bagian yang menjelaskan dari entitas tersebut. Misalnya entitasnya adalah entitas user. User itu adalah tabel user, dia pasti punya ID atau mungkin punya nama, username, password, email, dan masih banyak lagi. Tergantung kebutuhan dari user tersebut. Yang selanjutnya adalah garis atau hubungan antara entitas dengan atribut dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Jadi antara entitas dan relasi itu dihubungkan juga dengan sebuah garis itu. Itulah yang menghubungkan antara entitas, relasi ke entitas lagi, ataupun entitas ke atribut-atributnya. Yang selanjutnya yaitu ERD untuk project web tiketku. Di sini ya lumayan banyak ya. Yang pertama itu ada entitas user, ada entitas event, ada entitas participant, paid, rundown activity, performer type, dan transaction. Yang saya jelaskan pertama, di sini ada entitas user atau tabel user. Tabel user di sini memiliki properti yaitu user ID, full name, password, foto, email, role. Role itu misalnya dia itu user atau admin, dan ada phone atau nomor telepon. Di sini user bisa membaca atau melihat event-event yang tersedia di dalam web tersebut. Dalam event sendiri, dia memiliki properti yaitu event ID, title atau judul eventnya, logonya, ikonnya, waktu pelaksanaannya atau time, deskripsinya, user ID yaitu maksudnya user ID itu user yang membuat event tersebut. Ada date atau tanggal, ada location yaitu location eventnya, dan ada juga cover, maksudnya itu cover dari event tersebut. Dan dia juga memiliki page status, jadi status pembayarannya. Untuk events ini yang bisa membuat event baru adalah user dengan role admin. Untuk event dia juga memiliki rundown. Rundown itu seperti runtutan acaranya dalam event tersebut. Dalam tabel rundown sendiri ada run ID, title, dan event ID. Rundown sendiri juga dia masih memiliki rundown activity. Maksudnya rundown activity itu seperti apa? Misalnya rundown 1 yaitu hari ini. Dia itu berisi aktivitas-aktivitas, misalnya penampilan band atau istirahat atau pidato dan lain-lain. Rundown activity sendiri berisi date time atau jam berapa dilaksanakannya, activity-nya apa, run act ID yaitu ID dia, primary key-nya, dan run ID yang menghubungkan dengan rundown tabel. Event juga memiliki performer atau yang tampil dalam event tersebut. Dalam tabel performer itu ada name atau nama, ada performance type, ada social, ada performance ID, ada title, ada logo, dan event ID.
performer ini, karena performer itu tidak hanya satu jenis, jadi dia dibagi lagi terhadap beberapa jenis. Dia diberi lagi tabel baru, yaitu memiliki tabel performer type. Di performer type ini cuma ada dua, yaitu performer type ID dan name. Jadi maksudnya name itu ya dia type-nya apa. Apabila user yang role-nya user, apabila dia ingin menjadi partisipan dari suatu event, saat dia menjadi partisipan, datanya tercatat di tabel partisipan. Isinya tabel partisipan itu ada registrasi ID, ada user ID, ada event ID, ada address-nya, ada joined at. Jadi kapan dia membeli tiket itu, ada attend status dan ada attended at. Attend status ini maksudnya dia datang atau tidak. Kalau untuk attended status, attended at-nya itu dia datangnya jam berapa. Jadi saat user mencari event, dia kemudian mengklik, kemudian memesan tiketnya, maka datanya akan tercatat di tabel partisipan. Saat user memesan tiket, otomatis dia akan membayar, yaitu dia melakukan transaksi. Transaksi sendiri terdiri dari ada transaction ID, ada registrasi ID, ada pay ID, ada date time, jadi kapan dia bayarnya, ada price-nya, yaitu harga dari suatu event itu, dan ada amount. Transaction sendiri juga terhubung terhadap tabel page, yaitu harga dari event tersebut dicatat di tabel page. Ada event di sana memiliki properti event ID, paid ID, ada title, ada price yaitu harganya tadi, expirednya kapan, jadi expirednya tiket itu kapan, kan nggak mungkin selalu berlaku kan. Dan ada juga limitnya, jadi batas jumlah tiket yang bisa dibeli oleh user. Tabel page sendiri terhubung ke tabel events. Ya, sekian dari saya. Mungkin apabila ada kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Terima kasih.